Iya, kita sudah sampai di bab 2 ya, yaitu bab 2. Sekali lagi kita lihat di bab 2 yaitu mengungkapkan kritik lewat humor. Sekali lagi di bab 2 itu temanya mengungkapkan kritik lewat humor. Nah, humor kalian sudah mencari tahu lewat sumber-sumber. Humor itu adalah lucu, sesuatu yang mendapatkan atau mendatangkan rasa tertawa dan sebagainya. Nah, ternyata humor itu bisa disebut dengan anekdot. Nah, anekdot itu kalian sudah lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kalian sudah jelaskan, kalian sudah temukan, kemudian kalian menambahkan lagi dari sumber-sumber lain, dan ada kesimpulan dari kalian, dari kelompok-kelompok kalian. Nah, melihat langsung ke bagian B. Bagian B, bab 2 di bagian B, bagian A sudah kita lalui, menyimak YouTube tentang kuli bangunan. Kalian sudah nonton dan ada latihan, tapi kita pending dulu, kita melangkah ke bagian B. Nah, di bagian B biasanya kalian tanya, itu halaman berapa? Halaman berapa Pak Guru? Kenapa kalian bertanya? Karena kalian kadang scroll, kadang sekali meng-scroll materi-materi pembelajaran. Tapi kebanyakan kalian scroll-scroll yang lain. Nah, ini ya, di halaman berapa? Itu di halaman 47. Sekali lagi lihat halaman 47. Bagian B. Apa bagian B? Menentukan struktur teks dari menyimak monolog, lawakan tunggal, dan atau anekdot. Nah, lawakan tunggal itu disebut dengan stand up comedy. Sekali lagi, lawakan tunggal itu disebut dengan stand up comedy. Kenapa disebut menolog? Ya, karena dia sendiri, dia berdialog sendiri. Monolog itu berdialog sendiri. Nah, lewat berdialog sendiri dengan menggunakan lawakan tunggal atau stand up comedy, maka cerita yang disampaikan itu menjadi lucu. Kenapa menjadi lucu? Karena ada sebuah pesan-pesan yang membuat hati perasaan kita terhibur, tertawa karena apa yang diungkapkan atau didialogkan. Nah, dialog-dialog tersebut menjadi sebuah anekdot atau teks anekdot. Teks anekdot itu punya struktur. Nah, kalian sudah tahu kan struktur itu susunan atau bagian-bagian. Kita sudah mempelajari teks laporan hasil observasi LHO, laporan hasil observasi atau teks laporan. Nah, kalau orang tanya teks observasi itu apa? Sama dengan teks laporan. Teks laporan juga punya struktur, kita sudah mempelajarinya, struktur atau bagian-bagian. Di teks anekdot juga, ini punya struktur teks atau bagian-bagian. Nah, semua teks memiliki struktur yang membangun masing-masing.
teks anekdot juga punya. Nah, teks anekdot ini disusun berdasarkan urutan penyajian yang kronologis. Penyajian yang kronologis itu, apa arti yang kronologis? Itu berurutan. Jadi penyajiannya, ceritanya, dialognya itu berurutan. Nah, urutan tersebut tidak boleh ditukar posisinya. Contoh ya, kita sudah mempelajari teks LHO. Di situ kan ada struktur. Struktur pertama, definisi umum, kemudian definisi bagian, dan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, kan tidak boleh deskripsi manfaat dulu atau deskripsi bagian dulu. Kemudian turun definisi umum. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, posisinya tidak boleh ditukar. Sama dengan posisi struktur teks anekdot. Tidak boleh ditukar posisinya. Nah, pada materi ini kita akan dengarkan pembacaan teks anekdot yang dilakukan oleh kalian atau Menir sendiri di depan kelas. Tapi kan Menir kan tidak ada. Nah, tapi kita pelajari dulu struktur. Nanti suatu kali Menir akan stand up komedi di depan kalian dan bergantian. Ada dari antara kalian, antara kelompok, melakukan lawakan tunggal atau stand up comedy dengan menggunakan teks anekdot. Nah, kita perhatikan. Menurut Kosasih, jadi kita harus tahu sumber ya. Menurut Kosasih 2019, teks anekdot memiliki struktur yang terdiri atas abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Berarti ada 5 bagian, ada 5 susunan struktur teks anekdot. Diulang lagi, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Terakhir, koda. Jangan ditukar-tukar posisi. Koda, reaksi, abstraksi, tidak boleh. Nanti kacau ceritanya. Jadi tidak lucu lagi. Oke? Nah, akan dijelaskan apa itu abstraksi bagian pertama. Abstraksi merupakan bagian awal cerita yang berfungsi sebagai gambaran umum isi anekdot. Nah, struktur ini tidak selalu ada di setiap teks anekdot. Artinya, abstraksi ini bisa ada, bisa tidak. Jadi 5 bisa menjadi 4. Nah, kalau ada abstraksi boleh juga. Nah, kalau tidak jangan dipaksakan. Nah, kemudian urutan selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pembuka cerita. Nah, kalian berpikir, Menir, bagian awal itu kan pembuka cerita. Nah, makanya abstraksi dan orientasi memang sama-sama membuka. Sama-sama bisa berada di awal. Tapi ada perbedaannya. Tadi kan Menir bilang abstraksi bisa ada, bisa tidak. Langsung pada orientasi, bisa. Nah, tapi nanti kita lihat urutannya. Apakah abstraksi dimunculkan atau orientasi duluan atau abstraksi hilang. Tapi dua-duanya bisa digunakan. Nah, tapi kan tadi Mina bilang, kok dua-dua bisa awal atau bisa menjadi bagian pembuka. Nah, tapi ada perbedaannya.
Kalau yang abstraksi itu cuma gambaran, cuma ceritanya, cuma bercerita. Contoh, pada suatu hari, nah itu dia mulai membuka awal. Tapi kalau orientasi, dia membuka cerita, biasanya memperkenalkan toko. Nah, biasanya kan kalau kalian cerita mop-mop, bilang begini, ini ada satu tete, ini ada satu nenek. Nah, itu kan dimulai dari toko. Nah, jadi dua-dua sama membuka, tapi ada perbedaan. Satu hanya jalan cerita awal, tapi yang satu orientasi itu dibuka dengan perkenalan tokoh atau ada latar peristiwa atau peristiwa apa yang terjadi. Biasanya begini, di Kalibobo ada cerita ini, ada peristiwa ini. Nah, biasanya begitu kita membuka. Nah, tetapi di orientasi ini ketika kita mengawali ceritanya, memperkenalkan tokoh, memperkenalkan peristiwa, ini sudah ada persoalan. Ini sudah menimbulkan konflik. Sudah ada peristiwa ada kejadian, ada permasalahan di situ. Lanjut, kita ke krisis. Nah, krisis ini bagian inti cerita. Jadi kita sudah mulai menceritakan hal-hal yang lucu, tapi sudah pada bagian inti ceritanya. Nah, bagian inilah yang akan menimbulkan reaksi. Sudah menimbulkan reaksi. Kemudian reaksi ini kita mulai sudah mulai berpikir, sudah mulai perasaan kita tertawa, tetapi ada hal-hal yang kita kritisi. Jadi ada reaksi, tapi kita mulai mengkritisi. Sehingga lewat reaksi kritis timbullah komplikasi. Jadi sekali lagi krisis ini adalah inti dari cerita yang membuat kita lucu tapi menimbulkan reaksi. Kemudian timbullah berpikir kritis. Kemudian antara reaksi dan kritis menjadi sebuah komplikasi, tapi masih menimbulkan rasa lucu. Kemudian struktur yang keempat, reaksi. Nah, reaksi ini merupakan bagian cerita yang berisi tanggapan terhadap krisis yang terdapat pada bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya apa? Dari krisis. Nah, biasanya bagian ini sering menimbulkan sesuatu yang tak terduga. Nah, istilah reaksi ini juga dikenal dengan resolusi. Komplikasi, resolusi. Nah, mungkin kalian pernah belajar tentang cerpen, alur cerita pendek, atau alur novel. Di situ ada komplikasi, ada resolusi, ada persoalan, kemudian mulai ada pemecahan. Nah, bagian terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir cerita yang menandai bahwa peristiwa sudah selesai. Jadi cerita lucu, cerita teks anekdot ini sudah selesai, berakhir. Nah, biasanya dalam koda ini dibuat komentar atau sikap dari sebuah reaksi. Nah, keberadaan koda bersifat pilihan, opsional. Bisa juga ada, bisa juga tidak. Dia sama dengan abstraksi. Abstraksi boleh ada, boleh tidak. Nah, ternyata koda juga bisa, boleh ada, boleh tidak. Nah, ini kasih contoh. Nah, ini adalah cerita anekdot. Ini contoh. Seorang dosen sedang mengajar di kelasnya. Nah, ini pembuka.
abstraksi, jalan ceritanya. Apakah bisa ada atau tidak? Nah, bisa ada, bisa tidak. Tetapi kalau ini lengkap. Kalau contoh teks anekdot ini lengkap strukturnya. Seorang dosen sedang mengajar di kelas. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Rian. Nah, ini yang disebut dengan orientasi. Dia memperkenalkan tokoh. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Rian yang terkenal cerdas, tetapi sering usil, bertanya kepada dosennya. Nah, ini pengenalan, tapi pengenalan tokoh. Namanya siapa? Rian. Oke, lanjut ceritanya. Pak, kenapa ya orang yang suka korupsi itu justru lebih kaya dan hidup enak? Sementara orang jujur hidupnya pas-pasan. Tanya Rian. Nah, ini sudah merupakan krisis. Apa yang dijelaskan krisis? Inti persoalan. Nah, lanjut. Dosen itu tersenyum dan menjawab, itu karena mereka cuma pinter di bidang matematika, nak. Nah, ini reaksi. Oke. Ini strukturnya dia memberikan reaksi. Lanjut. Nah, ini si Rian. Maksud Bapak? Nah, tanya Rian bingung. Ya, mereka pintar sekali menjumlah penghasilan, tapi tidak pintar mengurangi hutang. Dan paling jago mengalihkan korupsi. Koda. Artinya cerita ditutup. Oke? Nah, ternyata ini merupakan teks anekdot sesuai dengan tema. Temanya apa? Nah, tema kita kan ini. Mengungkapkan kritik lewat humor. Jadi ini teks anekdot yang bersifat kritik. Kritik kepada siapa? Nah, kritik kepada orang-orang yang korupsi ini, orang-orang yang korupsi. Nah, siapa yang suka mengkorupsi? Nah, seringkali kita bilang, pejabat-pejabat di atas yang suka korupsi. Nah, terus kita orang-orang yang kecil, apakah tidak bisa korupsi? Bisa. Kita mengambil 100.000 dan tidak mengembalikan, itu bentuk korupsi juga. Nah, kadang-kadang orang melihat korupsi itu dalam bentuk jumlah yang besar, tapi tidak melihat hal-hal yang kecil. Dan selalu menghubungkan kepada orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang kaya. Terus, apakah orang-orang miskin tidak pernah melakukan korupsi? Pernah. Jangan sampai kita mengorupsi waktu. Jangan sampai kita mengorupsi persoalan orang. Oke? Jadi, contoh teks anekdot ini sudah menjelaskan strukturnya. Ada abstraksi, dibuka awal cerita, ada orientasi, ada pengenalan tokohnya, kemudian krisis, ada persoalan yang diungkapkan, kemudian terjadi reaksi dari pertanyaannya, dari ungkapannya Rian, kemudian terjadi reaksi kepada dosennya, dan selanjutnya ada koda diakhiri. Nah, koda itu merupakan sebuah solusi sebenarnya, penutup. Tapi semua cerita ini diungkapkan secara humor, tapi isinya kritik. Oke, lanjut. Nah, kalau begitu kita coba menganalisis. Nah, kata analisis.
Nah, ada yang tahu kata analisis? Nah, Ner tanyakan ke Gemini. Apa itu analisis? Dia jawab. Nah, analisis adalah suatu kegiatan. Jadi, kalian akan melakukan kegiatan. Sama, semua orang kalau menganalisis melakukan kegiatan menguraikan atau membedah satu objek, data, atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Nah, tujuannya untuk memahami apa? Struktur, hubungan, serta makna dari setiap komponen secara mendalam. Nah, kita kan tadi belajar struktur ya. Nah, kita analisis bagian-bagiannya. Itu namanya kegiatan menganalisis atau menguraikan. Analisis itu adalah kegiatan menguraikan. Nah, apa yang kita akan menguraikan? Nah, sesuai petunjuk tugas, kita akan membedah. Nah, membedah abstraksi itu, contoh teksnya, isi teksnya apa. Seperti benar sudah kasih contoh ini. Ini. Jadi kita kutip kalimatnya. Kemudian alasannya apa? Kalian kasih alasan. Itu disebut abstraksi. Alasannya apa? Nah, mungkin kalian bisa memberikan alasan seperti penjelasan ini. Karena dia mungkin berada di bagian awal cerita. Atau dia berfungsi menggambarkan secara umum. Nah, bisa. Atau dengan kalimat-kalimat kalian sendiri. Selanjutnya, orientasi. Nah, isi teksnya apa? Orientasi. Nah, alasannya sama. Kalian bisa melihat alasan di sini. Oh, dia merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh atau suatu peristiwa latar kejadian. Nah, kemudian kalian cari krisisnya. Isi teksnya apa? Kalian kutip. Nah, semua ini dikutip. Tahu ya, kata mengutip. Mengutip itu mengambil kalimat di dalam teks. Nah, kasih alasan. Reaksi begitu juga. Koda begitu juga. Nah, apa yang kalian analisis? Apa yang kalian mau analisis strukturnya? Struktur teks anekdot. Di sini ada judul teks anekdot. Temanku yang rajin. Temanku yang malas. Temanku yang malas. Ini judulnya. Nah, di salah satu sudut ruangan kantor, nah ini awal. Nah, kalian akan sebut ini apa ini nanti. Di salah satu sudut ruang kantor, tanpa 3 karyawan. Nah, ini sudah memperkenalkan apa? Sedang berbincang serius. Mereka duduk melingkar sambil santap makan siang. Saat jam istirahat kerja. Nih, ada tokonya. Alfi, aku tuh heran sama kamu, Cah. Nih, Ocah. Kenapa heran sama aku? Ini Alfi jawab. Masalahnya, kamu itu kalau ada tugas buat laporan atau apapun selalu saja lama buatnya. Nah, kemudian ada toko Joko di sini. Betul tuh. Kalaupun selesai, selalu saja berantakan. Alfi. Benar sekali. Gara-gara kamu, aku sering dimintai tolong Pak Ferry, pimpinan kita, untuk mengetik ulang laporan dari awal. Nih Ocah. Ah, tidak usah ngeluh. Santai aja. Kan kita ini berteman. Sudah sewajarnya sesama teman saling membantu. Nih Joko.
Masalahnya, karyawan yang lain juga ikut membicarakan kamu. Kata mereka, kapan sih kamu itu? Kalau ada panggilan tugas dari pemimpin, langsung cepat tanggap. Tidak buat kesalahan terus. Nah, Alfi jawab, "Iya nih, aku juga pernah ditanya karyawan di ruang sebelah tentang hal itu. Bagaimana kalau kami terus-terus ditanyai mereka?" Nih Ocha, "Tenang aja, santai. Kalian jangan pusing. Jawab saja sejujurnya bahwa kalian pernah lihat aku cepat tanggap saat dipanggil pimpinan dan tidak salah menyelesaikan tugas darinya." Joko, "Memang kapan?" Ocha, "Minggu lalu, waktu Pak Ferry memanggilku untuk mengambil dan menghitung isi amplop bulanan yang kuterima di setiap awal bulan." Mendengar jawaban itu, Alfi dan Joko sontak tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga, suasana yang tadinya serius berubah cair dan ceria. Jawaban spontan Ocha itu apa adanya dan tidak dibuat-buat. Mereka menganggap jawaban Ocha kali ini benar-benar cerminan dari kehidupan sebagai masyarakat saat ini. Sumbernya diambil dari mana? Ini Kurniawan, Kemdikbud, Ristek tahun 2003. Oke, ini cerita anekdot yang berjudul Temanku yang Malas. Apa yang Anda lakukan? Kembali ke laptop. Kembali ke analisis struktur teks anekdot. Ini ada tabelnya. Nah, cara kerjanya sudah tahu kan? Yang sudah jelaskan. Kalau kerja berkelompok, ada 5 orang, silakan bagi-bagi. Siapa yang abstraksi, siapa orientasi, lihat di mana, krisisnya di mana, teksnya di mana, reaksinya ada di mana, kodanya ada di mana. Oke? Bisa kalian lakukan, bisa kalian kerjakan bersama, berkolaborasi. Saya yakin kalian bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, tugas ini setelah kalian buat, selesai dibuat, setelah dianalisis, seperti biasanya. Seperti biasanya, kalian foto. Sekali lagi kalian foto hasil pekerjaan kalian. Tulisan seperti biasanya, rapi, tidak ada coretan, bagus dilihat, enak dipandang. Oke? Nah, tugas ini diberi kesempatan 40 menit. 40 menit selesai. Sekali lagi, kelompok yang pertama kali mengupload di WA group, Om Nel batasi saja. Dua kelompok yang mengupload pertama itu beri nilai excellent. Oke, paham ya? Hanya 40 menit. Nah, teksnya ini. Teksnya ya, lihat. Mana bagian orientasi? Mana bagian abstraksi? Kalau ada. Mana bagian orientasi? Mana bagian krisis? Mana bagian reaksi? Dan mana bagian koda? Paham? Kalau sudah paham, silakan kalian bekerja di kelompok. Jika ada sesuatu
Yang kalian tidak paham, tidak mengerti, boleh chat di WA Group. Demikian tugasnya, demikian penjelasan tentang struktur teks anekdot. Nah, Nirma perlihatkan lagi. Ini contohnya ya dalam teks. Ini contoh ya, bagian-bagian. Tetapi yang dimaksud kalian menganalisis menggunakan tabel seperti ini. Analisis. Apa itu analisis? Analisis adalah suatu kegiatan menguraikan atau membedah sesuatu data, objek, masalah menjadi bagian-bagian yang lebih terperinci untuk memahami struktur. Ini struktur. Analisa. Terima kasih atas perhatian kalian. Diucapkan terima kasih, salam cerdas.